Bojan Krkić the next Messi. Ngeblok-ngeblokin orang kan salah satu supaya dia nggak dapet hate speech yang dia supaya dia nggak denger hate Bukan Tapi solusinya bukan ngeblok. Iya. Jangan main Instagram. Gue dulu kalau dijulukin Hasan nih, genre pitoynya Sleepy. Wow, gue main bola pakai sarung tangan. Welcome to Ruang Ganti. Apaan tuh ruang ganti maksudnya? Mau tahu? Iya. Jadi segmen ini adalah kita ngebedah satu kasus masalah dari beberapa aspek. Nah, yang mau kita bahas ialah sebelumnya itu pemain zaman sekarang lebih lemah daripada pemain zaman dulu. Nah, gue bantah itu karena nggak ada era sosial media. Nah, Maksudnya zaman dulu nggak ada era sosial iya, media. sekarang ada. Nah, ini ada 5 kunci masalah dan bagaimana penanggulangannya. Berat. Oke. Sebelum kita masuk ke tema, perkenalkan dulu ini Ihsan dari Hakim Garis Partner. Respect. Lalu ini Bang Hasan. Bung Hasan. Bung Hasan. Salah satu andil PSSI di era Pak Iwan. Dengan saya sendiri Bang Gundo. Oke, langsung ke topik. Yang pertama, ini salah satu topik yang paling banyak lah. Itu membandingkan pemain di klubnya dengan rising star. Padahal jarak umur tipis. Gua punya Contohnya gimana tuh, Bang? contohnya itu Bojan Krkić. Menurut gue itu salah satu paling besarnya kejahatan media terhadap pemain rising star. Tahun 2007 waktu dia orbit ke Barcelona, itu umur 18-19, Messi juga naik. Oke. Masuk tahun 2008, 2009 puncak Barcelona Sixtuple dengan Pep Guardiolanya. Di situ mulai ada narasi bahwa Bojan Krkić the next Messi. Menurut gue itu analisa yang sangat bodoh. Tapi emang lagi keren waktu itu Bojan. Ya memang dia pemain muda berbakat. Tapi masa lu menyandingkan Bojan Krkić yang umurnya 21 tahun dengan Messi 22 tahun yang seperti itu. Kalau lu mau bandingkan, Messi-nya udah pensiun. Baru Bojannya dinaikin. Ya, oke dong. Oke. Atau Bojan misalnya disamain yang lain gitu. Nah, menurut gue nih sangat gak adil. Oh, berarti kayak Ansu Fati Messi juga ya? Enggak, itu kan enggak, masih enggak. umurnya oke. Umurnya gitu. jauh dong. Oke. Ya, Karena Messi udah di akhir Bojan karir. sama Messi dekat. Iya, Oke, Messi oke, cuma oke. 1-2 tahun doang atau 3 tahun gitu. Nah, menurut lu gimana? Apa sih maksudnya di media ini bagaimana pemain menanggapi hal tersebut? Kalau gue sih itu kan hal biasa dari media kan itu, glorifikasi kayak Pasti. gitu kan udah hal biasa. Tapi apakah itu suatu hal yang benar atau enggak? Enggak sih kayaknya. Apalagi dengan Messi yang udah dikenal emang udah jago banget dibandingin sama pemain yang baru masuk, ya nggak bisa. Oke. Dari Bung Hasan seperti apa? Kurang familiar masalah ini. Bukan masalah yang ya krusial lah. Biasa-biasa aja gitu. Karena Terus kayaknya kasus ini ada contohnya nggak? Kayak Bojan doang, ada banyak. banyak sebenarnya banyak banget. Kayak yang ya orang-orang yang dijulukin the next Messi itu biasanya yang akhir-akhir ini gue dengarnya kayak Mbappe, siapa. Ya, tapi di era dulu itu banyak. Era dulu Bojan doang atau ada orang lain? Ada Contoh. Dan ini mungkin Bojan salah satu yang gagal. Mungkin di sepak bola Tarkam mungkin dibilang the next Messi dia jadi lebih jago kan bisa aja. Bisa aja, cuman Bisa kan jadi ini bukan masalah, justru Iya. motivasi gitu maksud ya gua. justru maksud gua ketika lu pemain muda, lu baru orbit, lu dibandingin Messi, pemain sekali bertop aja dibanding Messi minder. Seneng dong harusnya. Nggak bisa senang. Lu kan dapat dapat sorotan. Lu ketika lu nggak perform lu habis. Oke, Ya iya. makanya lu harus mengoptimalkan diri lu, gua harus perform setiap pertandingan, harusnya begitu. Iya. Mindset di kepala jangan malah takut. Karena gue dibandingin Messi, gue takut akhirnya mental rusak mainnya jelek. Nah, iya makanya kan gue bilang. Kita ambil contoh di liga apa ya? Liga ini kali ya, liga bocah dulu. Kita dibilang Messi seneng jadi jago beneran mainnya, Sen. Ya makanya itu kan yang tadi pengen gue bilang, ada 2 aspek, ada 2 penglihatan yang berbeda. Satu menganggap itu sebuah untuk naikin mental, satu lagi bisa jadi beban ke dia. Tergantung pemainnya gimana. Ada juga dulu contoh kasusnya ada juga dulu si ini Andik Firmansyah. Betul. Messi-nya Indonesia. Ya. Tapi cuma 2-3 tahun karirnya. Ya, Andre Arshavin juga salah satu yang one season wonder ya. Ya. Yaitu digadang-gadang. Banyak banget pemain Arsenal juga banyak.
Pemain-pemain dari Barcelona Christian Tello, Arsenal nggak banyak, jangan di terus Gerard Deulofeu, itu sebenarnya banyak lah. Macheda. Macheda, The Next Ronaldo apa. Macheda. The Next itu gua rasa lebih adil ketika pemainnya udah pensiun. Atau mau Oke. pensiun. Mau pensiun. Hmm. Ansu Fati, Messi jarak umurnya jauh. Tapi menurut gue itu ya semi-semi nggak apa-apa lah. Nggak harusnya ngeganggu mental seseorang. Bojan harusnya waktu itu nggak usah terganggu dengan hal yang kurang penting Tapi itu. mau nggak mau dia pasti ke-trigger dong. Harusnya Fans nih, dia fans ketika dia datang ke Camp Nou untuk main, harapan karena media mengglorifikasi sehingga fans yang datang ke stadion bakal ketika Bojan nggak perform, habis. ya makanya Habis. harus perform. Dia harusnya Makanya ke-trigger buat harus perform gitu. ya makanya lebih adil itu ketika pemainnya udah tua ataupun udah jadi legenda. Itu masih lebih oke lah. Gue dulu kalau dijulukin Hasan nih, genre pitoynya Sleepy. Wow, gue main bola pakai sarung tangan. Yang kedua, yang membuat mental pemain ini ngedrop itu headspace ke circle pemain seperti keluarga, teman, lingkungan. Circle terdekat lah ya. Nah ini Maksudnya dia di headspace sama keluarganya, iya, teman-temannya gitu. era sosial media ketika dia nggak perform, ketika media membandingkan, mungkin kayak Mudryk ya kita coba bahas ya. Nah Mudryk kan 0 gol, 0 assist, 1-1 di Oke. media ini kan banyak di akun sosial media Ya. dan followersnya banyak nih. Betul. Lu bagaimana ketika orang nge-scroll, ngelihat Hmm. hal yang sama, ngirim ke temennya, di kolom komen, nggak dibatesin. Nah Mudryk belum di-tag ya, Ya. di-tag. Nah Mudryk gimana tuh? Gua rasa dia dalam posisi seperti ini. Walaupun bukan salah dia juga ya, dengan dihargai mahal segala macam itu. Nah gimana tanggapan lu sebagai fans Chelsea? Sebagai fans Chelsea, gue sih nggak bisa bilang Mudryk itu gimana ya, kayak dia dikatain apa, dikaitin ke keluarganya, dikaitin ke negaranya dan lain-lain, menurut gue itu hal yang biasa di bola dan emang sewajarnya pemain bakal kena seperti itu, apalagi kalau seandainya dia kurang perform gitu. Ya. Dan dibeli dengan harga mahal Dan lagi. dibeli dengan harga mahal. Jadi ya Jadi sorotan. ya gitu. jadi wajar aja menurut gue kalau gitu. Kalau Bung Hasan Kaitannya ada di episode podcast sebelumnya nih yang gue bahas. Masalah mental pemain. mhm, Di mana lingkungan hidupnya itu environment-nya sangat berpengaruh, lifestyle-nya sangat berpengaruh sama performanya dia. Nah menurut gue ini faktor terpenting dalam performa seorang pemain. Salah satunya ini, circle-nya dia. Itu mempengaruhi semuanya menurut Iya. gue. Dari circle kebentuk tuh semua. Gimana lifestyle dia, gimana pola hidup dia, gimana makan dia, gimana jam tidur dia, gimana pergaulannya. Nah ini menurut gue sangat pengaruh circle-nya dia itu. Apalagi kalau sampai ada head speech di situ. Ya. Wah, kemungkinan dia jadi bintang kecil lah. Nah gue nggak tahu nih Mudryk circle-nya gimana kan, tapi kelihatannya lumayan begajulan kan. Dari gaya-gayanya so asik. Rambutnya Iya, dikit-dikit Bang. benerin rambut, dikit-dikit benerin kaos kaki yang kayak perfeksionis abis gitu Iya. orangnya. Oke. Kayak dia main bola supaya bisa ngasih makan Instagramnya dia gitu. Iya. Nah ini gue mau tambahin ya, sebenarnya Mudryk ini juga banyak soal di sosmed, Nah, mancing. Nah ini itu menurut dia. gua salah juga. Itu dia. Lu banyak gaya, Iya. mancing, posting, Heeh, bener. apalah. Dan yang lucu lagi, lu bayangin pemain profesional digaji miliaran nih. Ya. Lu kerja latihan 5 kali seminggu, lu balas komen-komen orang. Yang ada saat gue lupa tuh yang komentar yang apa, "Lu nih nggak lebih baik." Terus dibalas sama dia apa, Ngeblok-ngeblokin orang. ngeblok-ngeblokin orang. Ngapain? Dia kan ngapain? Ngapain lu ngelakuin itu? Ngeblok-ngeblokin orang kan salah satu supaya dia nggak dapet head speech yang supaya dia nggak denger head speech. Bukan Tapi solusinya bukan ngeblok. Iya. Jangan main Instagram solusinya. Ah. Fokus aja latihan. Nah, itu kalau ngeblok kan orang yang ngeblok ini ngeblow up dong. Gue diblok Oke. sama Mudryk. Jadi berita baru buat nge-head dia. Iya. Oke. Nah, itu menurut gua dia juga salah posting. Menurut gue ini buat Mudryk kalau lu nonton video ini. Hah? Kalau Mudryk nonton video ini, lu hapus dulu Instagram lu sementara Iya, deaktif. Lu deaktif Instagram lu healing ke Bali. Asik sekali. Bali. Mungkin lu akan nyetak gol abis itu. Salah satu penanggulangan. Hmm. Tadi kan masalah-masalahnya nih. Nah, next topik ini bagaimana sih untuk memperkecil hal tersebut?
untuk me-reduce pelatih punya peran mengontrol pemain sebelum dan sesudah pertandingan agar fokus ke pertandingan. Oh, berarti pengaruh pelatih nih sekarang. Ah, ini peran gitu, solusinya. Gue mau bawa kasus contoh Pep Guardiola di City, kalau ada yang lain nanti sampein aja ya. Oke. Sebelum City game, terutama di Etihad, 2 sampai 3 jam, itu Pep Guardiola sita HP-HP pemain, Hmm. ditaruh di satu tempat, dan WiFi di ruang ganti itu nggak ada, jadi nggak sinyal. Oke. Agar pemain tuh fokus ke game. Setelah selesai main, itu nggak langsung dikasih. Terus? Lu berapa jam dulu, baru setelah evaluasi dari dia setelah segala macam baru dikasih Jadi lagi. selama dia di ruang ganti nggak ada sinyal Nggak ada, tuh? Oke. nggak ada WiFi, nggak ada sinyal. Kalau neneknya sakit agak repot. Agak sulit berarti ya ngabarinnya. Mungkin ke security. Terus, eee, bonding dengan makan bersama tanpa gadget, itu juga diterapkan. Keren, keren. Oke. Nah, itu Ada contoh lain. silakan. Gue baru aja Silakan. dapat informasi Heeh. dari salah satu teman Arsenal gue. Heeh. Waktu itu Arsenal pernah kalah 2-0 sama Brentford. Brentford Iya. baru promosi kalau nggak salah waktu Mhm. itu. Terus setelah pertandingan Ivan Toney tuh nge-tweet, Oke. dia bilang apa gitu, pokoknya ya dia Ngeledek ngeledekin Arsenal? lah, ya dia Oke. ngeledekin lah. Heeh. Terus di pertandingan berikutnya Arteta Mmm. ngebukain tweet itu ke semua pemain Oh, yang untuk ada. jadi Sebelum Lu game. mau nih, lu motivasi. mau setelah match ini lu Oke. diginiin lagi sama pemain lawan. Oke. Nah. Iya. Nah, Nah itu kan maksud gue itu dia ngasih impact yang keren banget menurut gue ke iya, pemain. itu bagus. Nah disitulah pengaruh pelatih. Akhirnya di match itu kalau nggak salah Arsenal menang tuh. Dan bermain jauh lebih baik. Oke. Apa kalah juga ya? Lupa deh. Menang ya? Iya di match berikutnya, enggak kalah lagi kayaknya deh. Menang ya? Iya di match itu menang lah Oke. kayaknya. Dan bermain lumayan bagus. Gue nggak tahu di match setelahnya atau 2 atau Iya, 3 match pasti setelahnya. ada rentetan Alhasil masukan. ada pengaruhnya Oke. lah setelah Oke. itu. Ada lagi contoh. Oke. Ini di depan mata gue ngeliat. Mmm. Sintayong di timnas Indonesia. Oke. Menurut gue itu gila. Menurut gue Sintayong di timnas Indonesia juga dia ngasih hal yang luar biasa ke anak-anak timnas. Oke. Dari gaya mengontrol HP-nya tadi yang lu Oh, bilang. itu diterapkan juga sama dia? Diterapkan juga sama Sintayong. Oke. Sintayong itu ada dia ngasih jam-jam anak-anak buat main sosmed, main Oke. gadget dan Oke. lain-lain. Kayak kalau mereka lagi makan nggak ada yang boleh megang HP. Oke. Semuanya masing-masing, semuanya harus guyup, harus ngobrol satu sama lain, harus Oke. ya kayak keluarga lah. Oke. Dia nerapin peraturan yang begitu ketat buat timnas. Oke. Makanya kita bisa ngeliat lah hasilnya timnas saat ini kan. Betul, Iya, luar sepakat, biasa. Berkembang banget, Luar biasa. berkembang banget, luar biasa. Udah beberapa tahun terakhir lah, mungkin dari tahun-tahun 2020 udah zaman-zaman Iya. Covid. Oke. Pertama kali gue ngeliat perform timnas luar biasa tuh AFF 2021. Mhm. Yang di final agak tolol tapi kalah sama Lawan Thailand. Thailand, ya. Nah, tapi Secara Udah Secara- berkembang cara mainnya. cara mainnya gila, menurut Oke. gue keren parah. Betul. Pas lawan Singapura itu keren banget. Pas alhasil itu menurut gue karena faktor Sintayong. Disiplin ya. Disiplinnya dia gila. Kayak lu jam 10 nih lu harus udah di kamar. Ya, Lu jangan itu juga main. bagus. Itu Ya. peraturan-peraturan itu lu Iya. gak boleh keluar. Mungkin ada yang nakal 1-2 pemain ya Ya kita nggak pasti, tahu. pasti itu. Ya alhasil dia ngasih peraturan yang akhirnya ngasih impact ke timnas. Nah itu salah satu Ya, contoh. Tapi gue potong nih Bang ya. Timnas kan pemainnya kan tidak seprofesional Chelsea dan City dan Iya, lain-lain. iya. Tapi itu pemain-pemain yang kayak Chelsea yang digajinya miliaran ratusan juta, apakah memang dia mau untuk diatur sama pelatih kayak gitu? Harus mau. Harus Makanya mau. gue bilang di City itu sudah diterapkan kan. Hmm. Ketika lu bermain klub profesional mau timnas, pelatih itu menjadi kiblat lu harus nurut. Oke. Ya justru semakin lu gede digaji harusnya semakin nurut. Iya, harusnya main nurut dong. Nah, cuman gue mau tambahin lagi, kalau untuk di timnas lu udah kaitannya sama bela negara. Jadi lu Betul. harusnya Lebih gila lagi. lebih gila lagi. Ya. Lebih totalitas, lebih formalitas. Nah, dari lu San, ada nggak lu contoh San. lain Bukan seperti San, yang gue Bang. Ihsan? Ihsan Oh juga. Ihsan juga. Ihsan, Oh, iya. bukan Hasan. Sorry. Dari lu ada contoh lain nggak yang bisa lu kasihin ke penonton? Mungkin ini bukan sosmed tapi ya, tapi Oh, boleh nggak di apa-apa. dunia yang tidak berhubungan sama sepak bola mungkin. Beckham waktu itu waktu pas di MU kan dilempar kan tuh sama Ferguson yang Iya. karena dia pengen jadi model kan, Iya. karena Ferguson nggak suka soal itu. Akhirnya Iya. dia cabut dari MU dan pindah ke Madrid. Iya. Tadi yang Beckham cabut ke Beckham. Madrid itu kan karena mungkin Beckhamnya nggak terlalu nurut sama Sir Alex. Jadi Sir Iya. Alex kan terkenal disiplin banget, Iya. Sir Alex. Jadi ya makanya orang sekelas Beckham pun yang seterkenal itu, sejago itu dia aja bisa
akhirnya tersingkir sama Sir Alex karena tidak disiplin gitu loh. Oke, ya bisa Benar, itu. setuju. Sama ada lagi contoh Arteta nih, Arteta. Boleh. Soal kedisiplinan. Waktu itu di eranya Aubameyang, Lacazette Oh sama ya, Pepe. betul betul Oke. betul betul. Dia tuh kayak ngebentuk ada kotak di dalam kotak dia nih. Ya ada Dia nih kubu-kubuan kayak ya. iya dia geng lah ini bertiga Iya. ini. Iya. Makanya akhirnya Mereka bertiga jadi satu atau gimana? iya mereka bertiga nih kayak yang kemana-mana bertiga. Oke, oke, Kalau tim oke, yang oke. lain tuh nggak digubris. Iya, Oke, iya, oke. Kayak si Leno, apa Iya. ya, anak culun nih. Iya, Kayak gitu iya, modelnya iya. deh. Anak-anak tengilnya Arsenal. Terus? Akhirnya karena susah diatur satu-satu didepak tuh sama Arteta tuh. Oke, ya itu juga. Dari Aubameyang kaptennya dilepas pertama. Maksudnya itu kan tindakan tegas kan. Iya. Akhirnya membentuk tim yang sekarang nih musim Lebih lalu solid, ya. kan gila kan solid banget Arsenal. Walaupun endingnya menyedihkan. Iya, Tapi sama lah. gue tetap Sama. amazed lah, tetap keren. Oke, Bisa jadi oke, oke. contender City tanpa disangka-sangka. Oke. Kita lanjut keempat, ini juga solusi, yaitu tidak punya sosmed. Salah satu penawar untuk kebaikan mental pemain bola. Ya betul, setuju. Gue mau ngasih contoh mungkin Rodri, dia fokus dengan game to game, latihan to latihan, sekolah bahkan, universitas, kuliah, S2. Bayangin nggak? Gue curiga dia diem-diem punya second account tuh. Oh coy, itu kita tidak tahu. Enggak, tapi sedikit banyak sosial media juga ngasih inilah ada positifnya juga Pasti. gitu. Tapi emang banyakan mudorotnya. Lebih banyak. Nah, makanya pemain seperti Rodri, Makanya baju dimasukin ya. iya. benar. Enggak, dia dari SD emang disuruh gitu sama orang tuanya. Jadi, dia walaupun dari Atletico ke City dengan exposure yang besar terhadap dia, Oliver Giroud itu sempat nggak punya sosmed. Begitu abis Piala Dunia, namanya mulai diiniin, bikin. Si Rodri enggak sampai sekarang. Enggak. Nah, Giroud bikin. Makanya dia kalau brand ambassador Puma apa awal tuh nggak ada yang nge-tag dia. Karena nggak Karena punya emang nggak Instagram. punya sosmed. Ya gue Kayak nggak tahu. Pemain-pemain tipikal Rodri itu nggak banyak deh yang nggak yang Banyak. Cooper gitu yang Iya. nggak kekinian gitu. Dia Padahal berarti masih muda kan? Hitungannya Gen Z bukan? Milenial. Enggak, dia 27, 28 ya. Milenial lah. Ya, Sergio Busquets juga. Iya. Padahal dia orang-orang yang lahir di era sosmed tuh. Iya, makanya. Nah, dari lu San, ada nggak San kira pemain yang nggak ada sosmed gitu yang mungkin lu tahu? Gue nggak tahu ya, mungkin dari pemain Chelsea itu dulu sih inget gue, tapi ini kayaknya emang dia Cooper aja kali ya dia. Si Lampard itu setahu gue baru punya sosmed tuh pas dia udah jadi pelatih. Di deket-deket pas dia mau jadi pelatih. Mungkin lu 10 tahun terakhir kali ya, kalau Lampard kan jauhan gak sih? Oh ya, oke. 10 tahun terakhir sih gue gak ada contohnya sih. Nggak ada ya. Gue. Siapa ya? Kalau pemain-pemain Indonesia kayaknya justru dia menjadikan Sosmed sebagai sosmed endorse. sebagai Endorse, sebagai oke. Gue ajang nggak ngikutin, gue nggak tahu. keren-kerenan. Gue nggak tahu Waduh. itu. Gue nggak tahu. Menurut gue itu yang salah satu. Nah, efeknya ke Rodri itu gue lihat mentalnya baik, Iya, gue setuju rapi. kalau begini kurang lebih ya. Jadi opininya begini, kalau pemain nggak punya sosmed akan lebih baik gitu. Ya, akan lebih baik. Betul. Karena dia nggak ngebacain komen Iya. yang bukan yang harus dia telan gitu loh. Dan dia nggak akan menyibukkan Iya. dirinya dengan sosmed. Betul. Karena buang-buang waktu, dan gue merasakan itu. Gue buka Instagram setiap hari, gue buka Iya. TikTok setiap hari. Iya, Kayaknya gitu kalau itu dipakai ke pemain bola Iya. akan jadi dampak yang buruk buat mereka. Nah, poin kelima sebagai penutup adalah solusi untuk poin keempat. Tadi sempat Bang Hasan bilang bahwa nggak bisa kan mereka butuh sosmed untuk keperluan mereka pribadi. Untuk Mungkin DM cewek. ya mungkin untuk Reply endorsement story. buat Betul, pemain. betul. Poin kelima ialah kebijakan bermain sosmed untuk pemain. Nah, itu perlu arahan dari sisi psikologis. Betul. Jadi ada trainingnya, ada kursusnya, ada pembinaannya. Nah, poin kelima ini menurut gua salah satu yang paling penting untuk menanggulangi keempat yang tadi. Ya, semangat sih. Kalau Bagaimana? nggak salah di Arsenal ada ya, Dol? Ada. Siapa Dol namanya, Dol? Yang di Arsenal tuh, yang orang psikologisnya? Bukan dong. Iya, orang Portugal. Ada. Ini di Arsenal ada nih, ada salah satu orang yang ngontrol pemain dari sisi psikologis, salah satunya psikologi sosmed. Ya. Nah, ini di City juga ada, cuman gue lupa detailnya. Tapi di banyak tim sekarang udah mulai. MU pun juga. Di Chelsea sama MU belum ada tuh. Di Chelsea gue Iya, nggak tahu belum sih ada atau kan. enggak karena Nah, masih kalau sering kita- main sosmed kan mereka. Kalau kita lihat dari sorry, gue kalau nggak keadaan timnya kayak nggak ada. ya sorry, seingat gue waktu Chelsea musim lalu gitu terpuruk-terpuruknya sampai datengin psikologis tuh ke ruang ganti. Psikologis sosmed atau psikologis? Ya, Sama gue aja. bahas nih dua-duanya ya. Oke. Psikiater. Iya.
Iya. Karena kan untuk mempengaruhi mental dia dari psikologis dari psikiater Iya. gitu. Seingat gue Chelsea ada tuh sampai didatangkan buat bagaimana pemainnya lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi, Iya. keluar dari tekanan, bener nggak? Bener. Gue lupa namanya siapa tuh. Sampai ada sesinya lah berapa lama gitu, berapa pertemuan. Nah ini klub, terutama klub-klub besar menurut gue wajib menerapkan hal ini. Karena mereka berkembang era teknologi, duit semakin banyak, selain melek dengan akan potensi uang, tapi satu sisi potensi non teknis dalam pribadi jiwa itu perlu diperhatikan juga. Nah gue harap pun juga semoga Di Indonesia juga gitu. merata Gue di berharap banget di Indonesia klubnya lebih profesional lagi Oke. dalam di dalam di dalam klubnya ya, dalaman klubnya. Tapi adalah 1, 2 klub yang sekarang udah mulai luar biasa serius banget gitu nanganin klubnya. Salah satu contohnya gue ngeliat Dewa United. Oh bukan Bali United? Dewa United sekarang gue lihat. Oke. Lu kalau lu ngikutin Liga Indonesia dia perkembangannya gila, cepet banget, Rans? keren. Rans justru nggak secepat itu. Kalau lu ngelihat Dewa dia cepet banget transisinya itu dia baru Oke. klub baru umur 3, 4 tahun kayaknya deh. Jadi bareng-bareng Rans soalnya munculnya. Bang Rans kan. Iya. Nah sekarang dia udah promosi ke Liga 1 dan dia bersaing di papan atas. Oke. Profesional banget di dalamnya, lapangannya. Dia punya training center yang keren parah di Megamendung training center. Kalau untuk soal di dalam manajemen klubnya sih Bali United udah paling bagus sih menurut Bali gue. United keren. Tapi kalau untuk ada psikologis atau enggak, gua nggak tahu. Tapi Bali United juga keren. Iya. Tapi sekarang lagi landai juga nih, tapi beberapa musim yang lalu keren emang Betul. dia. Profesional dia. Mungkin Ihsan sebagai pengamat sepak bola Indonesia gue lihat nggak apa-apa jelasin aja lu kalau ada klub lain gitu. Mungkin biar penonton tahu. Kalau gue sih jujur buta ya. Iya. Jadi gue serahin sama kalian Gua berdua aja. mungkin Dewa gue juga baru tahu, tapi yang gua tahu kalau untuk manajemennya yang paling bagus itu gua nggak tahu hari ini, tapi yang beberapa Ya bulan 5 atau beberapa 5 tahun terakhir 5 lah 6 ya. tahun terakhir aja. Ya itu Bali yang paling sehat sih menurut gua. Menurut gua itu Bali. Sebenarnya banyak yang punya potensi-potensi nih di klub, Betul. cuman kurang diseriusin aja. Gue pernah dengar di PSS Sleman tuh waktu itu. Di PSS Sleman dia punya Oke. ya manajemen yang luar biasa keren. Data statistik yang mendetail sampai passing-passing pemainnya dibahas sama mereka. Tapi gue nggak tahu kenapa mereka nggak pernah bersaing. Oke, cukup di sini. Untuk penonton kalau ada topik yang kita mau breakdown bisa tulis di kolom komen ya. Nanti kita akan buat poin per poin agar bisa dipahami bersama. Thank you Ihsan dan Bung Hasan Thank atas you. waktu dan Terima kasih ya. insight-nya. Like, comment, dan subscribe juga. Thank you. Let's go. Oh.